Keterbatasan pengetahuan akan obat-obatan beserta minimalnya ketersediaan jenis obat-obatan tidak lantas membuat bangsa Arab berdiam diri. Tidak lantas membuat bangsa Arab berdiam diri menunggu masa depan dan membiarkan begitu saja. Justru dari kekurangan inilah pada saatnya mereka membuktikan yang syarat akan sejarah kebangsaan Islam ini mampu mengatasi berbagai keluhan akibat dari gangguan kesehatan. Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sang punggawa revolusi peradaban Arab, dengan gigih dan secara masif menambahkan betapa pentingnya kesehatan bagi manusia. Dengan cara berbeda, beliau menekankan umat untuk tidak pernah meninggalkan ajaran-ajaran yang telah diteladankan, seperti sholat 5 waktu. Dahulu, jika dilihat dari aspek kesehatan, mungkin kita ada yang menarik dari salah satu ritual penting agama ini. Bermula dari sinilah tanda tanya besar lantas mengemukakan. Tanda tanya besar lantas mengemukakan. Bagaimana mungkin perilaku yang muncul dari sang penutup risalah umat nihil akan rahasia-rahasia besar kesehatan misalnya? Di kemudian hari, pertanyaan ini akhirnya dapat terurai jelas dengan semakin berkembangnya kebudayaan dan teknologi. Berbagai instansi kesehatan ramai melakukan riset dan penelitian guna memastikan fakta yang dahulu hanya sebatas dogma keyakinan semata. Pada bab ini, secara khusus menyorot perilaku dan seruan Nabi Muhammad SAW dari sudut kesehatan. Sisi lain dari sang juru selamat yang semakin mengukuhkan derajatnya sebagai sang penutup risalah ilahi. Sebut metode sehat ala Nabi, kita lebih sering menyebut dengan Tibun Nabawi. Yang pertama, berobat dengan madu. Madu dikatakan sebagai obat segala penyakit. Banyak sekali sakit yang bisa disembuhkan dengan madu. Salah satu hadis yang dikutip dari Abu Nuaim dalam kitab Tib An-Nabawi menyebutkan, Muhammad SAW bersabda, pergunakanlah 2 macam obat penyembuh. Yang pertama madu dan Al-Quran. Menurut versi kitab klasik, banyak rahasia tentang khasiat madu berhasil disimpulkan dan dibuktikan secara ilmiah. Beberapa di antaranya seperti dirangkum oleh Al-Muwafaqah, Al-Baghdadi, dan dikutip Ibnu Hajar dalam karya monumentalnya Fath al-Bashir, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Melalui kitab tersebut, Ibnu Hajar menuturkan, madu berguna untuk menghilangkan kotoran, memulihkan penyembuhan pada otot dan melancarkan peredaran darah. Khasiat lainnya turut dikemukakan oleh Ibnu Al-Jauzi. Beliau meyakini madu juga berguna untuk menghilangkan dahak. Salah satu hadis muttafaq alaih dari periwayat 2 pakar hadis terkenal, Imam Bukhari dan Imam Muslim, menuturkan kisah yang menarik. Suatu ketika ada seorang sahabat mengeluh sakit perut beserta mual-mual. Sahabat yang tidak disebutkan namanya tersebut kemudian mengutus saudaranya untuk menemui Nabi sekaligus meminta saran obat. Sesampainya bertemu, lantas Nabi memberi anjuran untuk meminum madu. Minumilah dia dengan madu. Laki-laki yang diutus untuk bertemu Nabi itu segera bergegas pulang dan menyampaikan anjuran dari Nabi. Tak berselang lama, dia mendatangi Nabi kembali. Dia mengatakan bahwa penyakit saudaranya belum juga sembuh. Aku telah memberi minum madu, tapi ia belum juga sembuh. Beberapa kali si lelaki datang dan panik menemui Nabi, tapi saudaranya belum juga sembuh. Nabi hanya mengatakan sepatah kalimat, minumilah
dia madu. Telah beberapa kali menurut salah satu riwayat hingga 3 kali. Akhirnya Nabi bersabda, Allah maha benar, dan perut saudaramu lah yang berdusta. Lantas Nabi memberi minum kepada sahabat yang sedang sakit itu dengan madu. Tidak lama kemudian sahabat itu akhirnya sembuh. Dalam menafsiri peristiwa ini, Ibnu Qayyim melalui kitab Zaid al-Ma'ad mengungkapkan, pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidaklah sama dengan para dokter pada umumnya, tetapi diakui atau tidak, Tibun Nabawi sudah bisa dipastikan kebenarannya. Selain karena berasal dari wahyu ilahi, metode ini muncul dari kecerdasan Nabi. Seperti diketahui bersama, kecerdasan merupakan sifat yang lazim dimiliki para utusan. Sementara konsep yang dikemukakan para dokter hanyalah hipotesa, artinya masih bersifat praduga dan harus sebatas kesimpulan atas suatu uji yang masih memiliki celah kesalahannya. Khasiat madu akan lebih mampu dirasakan ketika dipadukan dengan bahan-bahan lain, dengan cuka misalnya. Ketika madu dipadukan dengan cuka akan berguna sebagai obat penyakit kuning. Pula, jika terkena gigitan binatang, madu mampu mempercepat proses penyembuhan ketika dipanaskan dan diminum bersama minyak bunga mawar. Demikian pula dengan kasus gigitan anjing. Madu mampu menangkal efek negatif ketika diminum dengan air putih. Madu juga dipercaya dalam mengawetkan makanan. Jika madu diteteskan dan diratakan di atas permukaan daging segar, maka daging tersebut mampu bertahan tetap segar hingga setidaknya selama 3 bulan. Beberapa macam tumbuh-tumbuhan dan sayur juga dipercaya dapat diawetkan dengan pengawet alami ini, seperti terong, limun, dan beberapa macam buah-buahan lain. Seperti yang telah dibuktikan oleh Imam Ibnu Hajar terhadap tanaman al-qor'u, sejenis tanaman khas yang buahnya mirip buah labu. Manfaat lain madu adalah ketika dioleskan ke anggota tubuh. Jika ada kutu, maka kutu akan mati. Jika dioleskan pada rambut, maka rambut akan nampak indah dan segera tumbuh panjang. Jika dioleskan pada bulu mata, maka akan nampak hitam indah. Jika dioleskan pada gigi, maka akan nampak putih bersih dan hilang kotoran yang melekat. Seperti karang dan plak. Lagi bila madu diratakan pada jenazah, maka jasadnya akan lebih awet dan tidak segera membusuk. Saat meminum madu, kita akan menemukan rasa manis. Rasa manis ini ditimbulkan dari unsur monosakarida fruktosa dan glukosa, hampir setara dengan rasa manis dari gula. Jika diteliti, madu memiliki ciri-ciri kimia menarik. Madu memiliki rasa berbeda dengan gula dan pemanis lainnya. Bahkan, kebanyakan mikroorganisme tidak bisa berkembang di dalam madu karena madu memiliki aktivitas air yang rendah, hanya 0,6 saja. Fakta ilmiah inilah yang menyebabkan madu asli bisa bertahan begitu lama saat disimpan dan didiamkan. Meskipun tanpa mencampurkan bahan pengawet tambahan di dalamnya. Layaknya semua pemanis bergizi lainnya, sebagian besar madu mengandung gula dan hanya mengandung sedikit jumlah vitamin atau mineral. Madu juga mengandung sejumlah kecil dari beberapa senyawa yang dianggap berfungsi sebagai antioksidan, termasuk krisin, pinobaksin, vitamin C, katalase, dan pinasebrin.
Komposisi spesifik dari jumlah madu tergantung pada bunga yang tersedia untuk lebih penghasil madu. Yang terkini tentang madu menyimpulkan, madu mampu menjadi obat luka bagi penderita diabetes. Sebagai catatan, madu disusun dari fruktosa, glukosa, maltosa, sukrosa, air, gula paling tinggi, abu lain, sehingga rasa manis madu berasal dari fruktosa. Artinya, apabila masuk ke dalam tubuh dan langsung diubah menjadi energi tanpa perlu menyuntikkan lagi hormon insulin untuk pengubahnya, sehingga secara tidak langsung madu dapat menyembuhkan penderita diabetes. Tingkat keasaman pH madu ternyata sekitar antara 3 sampai 2, antara 3,2 sampai 4,5. Dengan tingkat asam seperti ini, madu dapat mencegah tumbuhnya bakteri. Manfaat madu yang terabadikan dalam literatur klasik dan kitab-kitab sarjana muslim masa lalu ternyata memang benar adanya. Dahulu, ulama menyatakan madu dapat menyembuhkan luka pada tubuh. Pernyataan ini pada akhirnya dapat dijelaskan secara ilmiah saat madu dioleskan pada luka, maka akan menghasilkan hidrogen peroksida. Kandungan ini muncul saat madu mencair terkena cairan tubuh. Hidrogen peroksida terbentuk dari pelepasan yang lambat oleh enzim glukosa oksida dalam madu. Sebagai hasilnya, hidrogen peroksida dilepaskan secara perlahan dan menjadi antiseptik. Antioksidan dalam madu pernah diujikan pada tikus dan mampu mengurangi kekurangan yang terjadi di usus besar. Hal ini sesuai dengan pengobatan tradisional sekaligus sebagai pembuktian hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan madu dapat menyembuhkan sakit perut. Selain mengobati sakit perut, madu meskipun beberapa jenis rasanya sangat manis, nyatanya dapat digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan dan batuk. Media pengobatan sakit tenggorokan ini sudah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Menariknya, yang kedua, jintan hitam. Satu lagi obat tradisional yang berguna bagi kesehatan tubuh adalah jintan hitam. Di Arab lebih dikenal dengan sebutan habatus sauda. Memiliki nama latin Nigella sativa. Di berbagai daerah diketahui banyak sekali penanam untuk tanaman ini. Sebut saja black seed, black caraway, natura seed, black cumin, kaluduru, dan lain-lain. Jintan hitam merupakan sejenis rempah-rempah, tingginya sekitar 16-24 inci atau 40-60 cm, dan memiliki bunga berwarna putih ketika mekar. Bijinya berbentuk persegi dengan ujung lancip berwarna hitam kelam. Tumbuhan yang sering disebut dengan blessed seed atau biji yang diberkahi ini memang sudah sejak lama dipakai sebagai obat. Biji jintan hitam merupakan ramuan kuno yang telah digunakan selama ribuan tahun oleh orang-orang yang tinggal di Timur Tengah dan beberapa daerah di kawasan Asia, seperti India, Pakistan. Juga digunakan di berbagai wilayah Afrika untuk meningkatkan kesehatan dan melawan penyakit. Banyak sarjana-sarjana muslim masa lalu yang mengabdikan manfaat besar jintan hitam dalam karya-karya mereka, seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Antiki, Ibnu Qayyim, dan Al-Baghdadi. Bahkan ahli pengobatan Yunani kuno Dioscorosedes
Bahkan ahli pengobatan Yunani kuno, Dioscorides pada abad pertama Masehi juga telah mencatat manfaat habatus sauda untuk mengobati sakit kepala dan seluruh pernafasan. Nabi Muhammad SAW sendiri menyebutkan bahwa hampir-hampir tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan lewat perantaran jintan hitam. Sedangkan penelitian ilmiah menuturkan jintan hitam memiliki fungsi sebagai antioksidan. Seringkali penyakit pada diri seseorang disebabkan oleh karena oksidan yang berperan sebagai zat perusak. Maka habatus sauda menyediakan penawar lewat antioksidan yang dimilikinya. Seperti hadis yang dijelaskan, jintan hitam adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Redaksi lain yang menyebutkan keterangan serupa. Ada banyak manfaat yang dimiliki jintan hitam. Ibnu Sina menyebut mengonsumsi jintan hitam mampu menghilangkan cacing yang ada dalam perut, menghilangkan demam dan batuk berdahak. Bahkan jintan hitam dicampur dengan madu, kemudian diminum dengan air hangat, maka akan berkhasiat menghancurkan batu akibat endapan kencing pada ginjal dan kantong kemih. Hasil penelitian Dr. Ahmad Al-Ghodzi pada tahun 1986 dan beberapa laporan penelitian lainnya seperti tertera dalam jurnal Farmasi Pakistan tahun 1992 menyimpulkan jintan hitam mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan virus, kuman, dan bakteri. Menurut Profesor G. Reto Muller, Direktur Institut Imunologi Universitas Munich, dan laporan terpisah dari penelitian tim Dr. Basil Ali Universitas King Faisal Arab Saudi, serta laporan penelitian imunobiologi Laboratorium California Amerika Serikat, habatus sauda terbukti mampu mempertahankan tubuh dari serangan kanker dan HIV. Keterangan lain juga menyatakan habatus sauda mampu menghentikan pertumbuhan sel tumor. Belum lagi penelitian Nirkal Karafati MD tahun 1993 Masehi dan penelitian Dr. Matt Peter, ahli imunologi dari Universitas Munich yang menandaskan bahwa jintan hitam berguna sebagai antihistamin dan anti alergi. Cukup banyak kegunaan jintan hitam yang berhasil dibuktikan oleh para peneliti, seperti mampu meningkatkan fungsi otak misalnya. Lebih jelasnya, berkat kandungan asam linolet atau omega 6 dan asam linolenat omega 3, habatus sauda merupakan nutrisi bagi sel otak sehingga berguna untuk meningkatkan daya ingat, kecerdasan, dan relativitas sel otak agar tidak cepat pikun. Habatus sauda juga memperbaiki mikro atau peredaran darah. Habatus sauda juga memperbaiki mikroperedaran darah ke otak dan sangat cocok diberikan pada anak usia pertumbuhan dan lansia. Yang ketiga, zaitun. Dalam dunia ilmiah, azait atau minyak zaitun memiliki nama olive oil atau oleo europea. Wikipedia mendefinisikan zaitun adalah pohon kecil tumbuhan
dan hijau abadi. Buah mudanya dapat dimakan mentah. Buah mudanya dapat dimakan mentah ataupun sesudah diawetkan sebagai penyegar. Ketika buahnya yang tua diperas dan minyaknya diekstrak menjadi minyak zaitun, maka dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Zaitun merupakan sebuah tumbuhan yang familiar di dataran Mediterania. Kemungkinan besar buah zaitun berasal dari kawasan Suriah, Asia Kecil, Ethiopia, Mesir, dan India. Semenjak zaman kuno, zaitun telah dikonsumsi. Sejak zaman kuno, zaitun telah dikontribusi dalam banyak manfaat. Bahkan zaitun telah dijadikan suatu istilah-istilah praktek maupun simbolik, baik dalam ekonomi, kesehatan, dan hidangan khas penduduk Mediterania. Selain itu, zaitun juga menjadi elemen pokok pengembangan nutrisi orang-orang Yunani. Zaitun pun juga menjadi tumbuhan yang dianggap paling bermanfaat dalam agama Yunani, Nasrani, dan Islam. Seperti dalam hadis, makanlah kalian semua dengan minyak zaitun, karena di dalamnya terkandung obat dari 70 macam penyakit, termasuk lepra. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah di atas merupakan salah satu resep hidup sehat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beberapa abad silam. Sekarang kita dapat merasakan manfaat dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan metabolisme tubuh dengan minyak zaitun ini. Olive oil memang terbukti mampu menawarkan banyak khasiat, utamanya sebagai media kesembuhan terhadap penyakit, memberikan daya perlindungan dari racun, dan baik untuk menjaga kesehatan. Tidak lain karena minyak zaitun memiliki keberkahan yang muncul dari tempat tumbuhnya. Juga secara ilmiah mengandung lemak tak jenuh yang tinggi. Demikianlah alasan Syekh Zainuddin saat mengomentari hadis di atas. Minyak zaitun juga baik digunakan saat memasak daging. Untuk membuat daging bakar. Gunanya kombinasi extra virgin olive oil dan minyak zaitun biasa. Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf mengatakan, minyak zaitun adalah minyak yang banyak mengandung asam lemak tak jenuh, sehingga memiliki daya perlindungan terhadap penyakit jantung koroner. Sebuah studi membuktikan ada pasien berusia 60-70 tahun mengalami penurunan total kolesterol setelah diberikan 2 sendok makan minyak zaitun setiap hari. Riset di Barcelona menunjukkan extra virgin oil merupakan jenis minyak zaitun paling baik untuk mencegah gula darah, oksidasi LDL, dan meningkatkan HDL atau Kinanti. Sumber dari Kinanti 2029. Khasiat dan manfaat minyak zaitun bagi kesehatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, obat dari berbagai macam penyakit seperti wasir atau ambeien, lepra, dan kusta. Yang kedua, sumber squalene lebih tinggi dibandingkan minyak jenis lainnya, menurut Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, berfungsi untuk proses malaksasi dengan mengatur konsentrasi oksigen pada kepala. Yang keempat, menjaga sel darah merah manusia untuk melewati
menjaga sel darah manusia untuk melewati kerusakan oksidasi. Yang kelima, berfungsi kardioprotektif. Yang keenam, membuang dan mengurangi produksi superoksida pada sel promonosit. Yang selanjutnya, melawan perkembangbiakan sel tumor. Sebagai antimikroba, sebagai anti peradangan, sebagai penghambat sel darah putih, dan yang terakhir penghambat oksidasi LDL. Dan masih banyak lagi manfaat dari minyak zaitun. Yang keempat, kurma. Kurma merupakan buah yang identik dengan bulan Ramadan. Bahkan pohonnya identik dengan Timur Tengah dan padang pasir. Adapun yang mengatakan jenis kurma identik dengan Islam, sebab kalangan medis dan ahli agama sepakat penyebutan kata kurma mencapai 26 kali dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran telah menunjukkan peran penting buah kurma untuk kehidupan. Sehingga buah kurma dikatakan sebagai nutrisi manusia pertama. Pendapat lain menyebutkan pohon kurma adalah pohon berbuah pertama yang hidup dalam perkembangan di dunia. Beberapa argumen mengutarakan statement ini. Seperti disebutkan, pohon kurma telah menyebar dari daratan Mesopotamia hingga ke daratan lainnya sejak 5.000 tahun lalu. Bahkan dalam Al-Quran diceritakan Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam di bawah pohon kurma. Masyarakat menyebut pohon kurma dengan kata nakhla dalam bahasa Arab, yang berarti pohon kehidupan. Karena seluruh bagian tanaman kurma bermanfaat, buah kurma adalah makanan kaya nutrisi. Puncaknya bisa dimakan dikeringkan. Pucuknya bisa dimakan dikeringkan atau digiling menjadi tepung. Juga bisa dijadikan minuman. Sabutnya bisa ditenun. Biji-bijinya bisa diolah menjadi bahan pangan keledai dan unta. Biji-biji kurma juga bisa dibakar dan digiling menjadi bubuk lalu diseduh menjadi kopi, atau dikenal dengan kopi kurma. Selama proses pembuatan kopi, asap dari bakaran biji-biji kurma juga bisa digunakan untuk fumigasi. Asap dari bakaran biji-biji kurma juga bisa digunakan untuk fumigasi. Di antara keistimewaan buah kurma ialah mempunyai hukum sunnah ketika dimakan saat berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berbuka puasa dengan kurma. Yang paling utama saat berbuka adalah dengan mengonsumsi 3 buah kurma, sehingga seseorang mendapat nilai kesunahannya. Para ahli kesehatan memaparkan manfaat dari menyantap 3 buah kurma saat berbuka. Seperti disebutkan, ketika kurma dimakan saat perut kosong, maka akan segera melenyapkan rasa lapar dan cepat mengembalikan kesegaran. Jauh-jauh hari, baginda Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan tentang khasiat buah kurma. Walaupun buahnya cukup manis dan terserat, kurma juga berfungsi sebagai obat mujarab
dan penangkal bakteri dalam tubuh. Sehingga banyak para ahli mencoba meneliti kandungan dari isi buah itu. Ketika kurma dikatakan sebagai penangkal bakteri atau antioksidan, beberapa riset menyebutkan kurma sangat kaya akan fenolik yang berfungsi sebagai sistem-sistem antioksidan di dalam tubuh. Total kandungan fenoliknya sekitar 2,5 sampai 8,5 mg asam galat, setara dengan 100 gram per bulan kurma. Aktivitas antioksidan juga berevolusi pada buah kurma dan pembentukan 0,08 sampai 0,22 antiradikal efisiensi. Pertumbuhan yang ditemukan antara fenolik dalam mengolah senyawa asam asam kumarat, asam ferulik, asam sinapinik, serta beberapa turunan-turunannya seperti asam tesimatik dan lain-lain. Kurma juga mengandung flavonoid yang mencakup flavon, flavonol, dan flavonol glycosid. Riset lain menyebutkan banyak sumber unsur-unsur antioksidan ditemukan dalam buah kurma. Total antioksidannya 8,212 sampai 12,543 mol trakil. Ketika kurma dikatakan sebagai penambah nutrisi tubuh, para ahli gizi dan kesehatan juga memaparkan hasil risetnya tentang kandungan buah ini. Seperti dijelaskan, kurma memiliki komponen karbohidrat. Kurma memiliki komponen karbohidrat, serat, vitamin, mineral, termasuk kalsium, zat besi, fluorin, selenium, dan sedikit sodium. Kurma juga memiliki kandungan yang sangat baik untuk tubuh. Mengapa kurma dikatakan bermanfaat sebagai penambah nutrisi? Self Nutrition Data yang dijabarkan oleh Brianna Elliott mengenai kandungan kurma lebih dalam lagi. Menurutnya 3,5 ons atau 100 gram kurma memiliki kandungan nutrisi seperti kalori sebanyak 277, karbohidrat 75 gram, serat 7 gram, protein 2 gram, potosodin 20 gram, dan masih banyak yang lain. Kurma juga berguna untuk mengatasi kegemukan sebab kurma memiliki 7 gram serat setiap 3,5 ons buahnya. Menurut penelitian yang dilakukan pada 21 orang, mengonsumsi 7 kurma setiap hari selama 21 hari hasilnya akan memperbaiki frekuensi volume tinja dalam tubuh dibandingkan ketika tidak makan kurma. Sebab ketika serat kurma hanya sekitar 7 gram setiap 3,5 ons buahnya, maka bisa mempercepat dan memperlancar gerakan usus saat menghancurkan makanan. Bagi anak-anak, mengonsumsi kurma berguna untuk membasmi cacing dan parasit dalam usus. Sedangkan untuk anak-anak yang dihitan, makan kurma sebelum dihitan akan mencegah pendarahan, serta serat yang terdapat pada kurma juga bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah.
Kurma juga membantu meningkatkan kesehatan fungsi otak. Temuan riset laboratorium menyebutkan buah kurma mampu mengurangi peradangan. Dapat mengurangi peradangan interleukin pada otak. Buah kurma bersifat menenangkan sel-sel saraf melalui pengurangan terhadap kelenjar gondok. Oleh sebab itu, kurma sebaiknya dianjurkan untuk dikonsumsi anak-anak dan manula pada pagi hari karena buah kurma mampu membuat seorang tenang dan rileks. Manfaat lain bagi buah kurma adalah Manfaat lain pada buah kurma adalah berguna untuk mempermudah proses persalinan. Manfaat lain pada buah kurma adalah berguna untuk mempermudah proses persalinan tahap akhir bagi wanita hamil. Menurut suatu penelitian, wanita hamil yang mengonsumsi beberapa kurma selama sekian minggu terakhir sebelum melahirkan mampu meningkatkan pelebaran serviks secara perlahan selama proses persalinan. Terkait hal ini, para peneliti memaparkan hasil riset yang dilakukan terhadap 91 perempuan hamil yang mengonsumsi kurma 70-76 gram dimulai sejak minggu ke-37 masa kehamilan. Hasilnya, rata-rata dari mereka lebih aktif dan berstamina saat masa persalinan minimal 4 jam sebelumnya dibandingkan dengan perempuan hamil yang tidak mengonsumsinya. Selain ibu hamil, kurma juga bermanfaat bagi bayi yang baru lahir. Sebagian manuskrip fikih menjelaskan, para orang tua dianjurkan untuk mengolesi pasta atau sari kurma dan madu pada gusi bayi. Hal ini dilakukan untuk membantu meredakan rasa nyeri ketika fase tumbuh gigi nanti. Selain itu, akan membantu proses pertumbuhan gigi dan tulang pada bayi dengan baik. Sesuai tradisi, bayi yang baru lahir disuapi kurma yang sudah dihaluskan. Biasanya dikunyah halus oleh ibunya lalu ditambah air. Sebab akan menjadi nutrisi sehat bagi bayi yang baru lahir sehingga bayi tidak rentan terkena penyakit. Metode tersebut dinamakan tahnik dan termasuk bagian dari kesunahan. Tahnik diutamakan menggunakan kurma kuning. Jika tidak ada kurma kuning, boleh dengan sesuatu yang manis, bisa dengan madu. Walaupun lebih utama dengan kurma kuning dilakukan oleh orang tuanya. Jika tidak ada orang tua, boleh dilakukan oleh orang-orang soleh dan solehah. Menurut pengobatan tradisional Timur Tengah, kurma dipercaya mampu mencegah dan menyembuhkan beberapa penyakit seperti sakit perut, diare, pilek, dan radang tenggorokan. Masyarakat Arab bisa meminum rebusan kurma atau air seduhan kurma. Kurma juga dipercaya sebagai aparodiak atau obat perangsang birahi. Peningkatan imun, penambahan stamina, obat untuk fitness, pelindung rasa sakit, serta menjaga tubuh dari beberapa penyakit seperti kanker dan sakit jantung. Itu pula beberapa metode pengobatan lain. Ada pula beberapa metode pengobatan lainnya, antara lain kurma segar yang direbus ke dalam air untuk beberapa saat. Maka airnya dapat menjadi obat penawar orang-orang sedang dalam pengaruh alkohol.
Susu yang dicampurkan dengan kurma bersih. Susu yang dicampurkan dengan kurma bersih dan segar dapat digunakan sebagai minuman infus yang memelihara dan memulihkan anak-anak maupun orang dewasa, terlebih selama masa pemulihan sakit demam dan cacar. Buah kurma secara cepat menyuplai pembakaran, perbaikan dan pembuangan sistem tubuh. Beberapa dokter menyarankan agar mengonsumsi kurma sebab kurma baik untuk proses peludahan, menenangkan dada, juga mencegah sembelit. Daging buah kurma bisa digunakan sebagai obat disentri. Kurma kering yang ditumbuk dan dicampur dengan kacang almond, biji quince, kacang pistachio. Kurma juga bisa digunakan sebagai obat asma. Biji kurma yang dipanggang dan digiling hingga menjadi bubuk lalu diseduh menjadi kopi kurma bisa untuk memulihkan kornea mata yang rabun, sakit kepala, dan migrain. Pasta halus biji buah kurma dan akar daun sengketa disajikan bersama daun sirih maupun limo dan dibuat menjadi paket kecil bubuk dengan cengkeh, rempah-rempah kapulaga, buah pinang, dan pinang muda. Resep ini bisa menjadi obat penyakit kambuh. Yang cukup dikenal. Juga bisa untuk mencegah dan memulihkan malaria yang sudah terjangkit rasa menggigil. Demikian adalah pengobatan tibin nabawi atau pengobatan dengan resep ala Nabi. Jangan pernah berputus asa bagi semua orang yang menderita penyakit, karena dalam hadis telah menjelaskan semua penyakit pasti ada obatnya. Terus bersemangat, semoga berkah dan manfaat. Welcome to Hasanah Kesehatan. Sakit adalah keniscayaan. Manusia sepertinya tidak bisa menolak satu siklus kehidupan ini. Semua orang, termasuk Nabi Ayub alaihissalam, yang kemudian terkenal akan cobaan sakit parahnya. Sakit bukanlah musibah sepenuhnya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghapus dosa seorang hamba atau mengangkat derajatnya dengan cobaan semacam ini. Maka jangan sampai sakit dianggap sebagai momok menakutkan, karena sejatinya terkandung banyak pahala dan hikmah yang akan diperoleh oleh sakit. Terkadang banyak pahala dan hikmah yang akan diperoleh jika sakit disiapkan dengan benar. Sebuah hadis yang menyebutkan, barang siapa yang sakit selama 1 malam, kemudian ia menerimanya, serta ia tetapkan menjalankan hak-hak Allah, niscaya ia akan diampuni dosanya. Sebaliknya, jika tidak disikapi dengan benar, sakit bukannya menjadi ladang pahala, tetapi justru akan menambah beban dosa. Maka perlu diperhatikan dengan baik etika-etika ketika sedang sakit. Islam telah mengatur semua dengan sedemikian apik. Bahkan hal-hal sepele dan sederhana bisa kita temukan dengan cara untuk menyiapkannya.
Bahkan hal-hal sepele dan sederhana bisa kita temukan cara untuk menyikapinya. Perintah untuk berobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jadi di sini ada beberapa etika orang yang sakit. Jadi di sini kita akan memaparkan beberapa hal yang harus dilakukan ketika ada orang yang sakit. Yang pertama, perintah untuk berobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memumpahkan optimisme penyembuhan dalam hadisnya yang terkenal, semua penyakit ada obatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an ini memberikan optimisme kepada semua pasien untuk terus berobat dan memberikan optimisme kepada para dokter agar untuk meneliti. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an ini memberikan optimisme kepada semua pasien untuk terus berobat dan memberikan optimisme kepada para dokter atau tabib untuk meneliti dan menemukan obat-obat baru. Ternyata optimisme juga mampu memberikan kekuatan positif bagi para pasien. 15 abad berikutnya, para dokter mengetahui kekuatan optimisme dalam menyembuhkan penyakit. Banyak sekali ayat dan hadis yang memberikan motivasi dan optimisme. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu merasa lelah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kemuliaan paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 139. Ayat-ayat semacam ini memberikan semangat positif bagi orang Islam, bahwa seberat apapun ujian yang menimpa tidak sebanding dengan nikmat yang diterima, yakni kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap yang muncul akan semakin menumbuhkan optimisme. Keyakinan ini nanti akan membakar gairah hidup dan menyehatkan tubuh, sehingga emosi dapat terpelihara dengan benar dan semakin semangat hidup tetap membara. Nabi telah mengajarkan filosofi yang hebat dan saling berkaitan dalam dunia kedokteran. Yang pertama, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tergantung bagaimana para dokter membulatkan tekad untuk tidak pernah menyerah dalam menemukannya. Yang kedua, kewajiban bagi orang sakit untuk berobat dan bukan sekedar pasrah diri atau berpangku tangan. Dan yang ketiga, keberadaan dokter atau tabib yang hukumnya fardu kifayah. Tiga filosofi ini bersinergi dan berperan besar dalam menciptakan masyarakat sehat. Simbiosis mutualisme kian nampak tatkala sebuah
Simbiosis mutualisme kian nampak tatkala sebuah hadis yang menyatakan sesungguhnya orang yang menjenguk orang sakit berada dalam cucuran buah penang. Sesungguhnya orang yang menjenguk orang sakit berada dalam cucuran buah panenan surga. Dukungan kerabat dalam menyemangati dan memberi motivasi agar segera sembuh tentunya menambah sugesti positif pada seorang yang sedang sakit. Keinginan untuk sembuh yang muncul dari hati didorongkan oleh perintah berobat dari Nabi Muhammad SAW ditambah dukungan dari orang lain akan mempercepat proses kesembuhan. Stimulus berpikir positif berupa sabar juga menjadi salah satu kunci utama. Teringat sebuah hadis Nabi tentang balasan orang sakit yang sabar adalah Teringat sebuah hadis Nabi tentang balasan orang sakit yang sabar adalah dileburnya dosa-dosa. Kiranya cukup untuk merangkaikan kembali seluruh pesan positif dari Nabi menjadi sebuah dimensi muslim yang kafah. Islam mengajarkan untuk memandang sakit sebagai sebuah anugerah karena dengan cobaan berupa sakit, dosa-dosa yang telah lalu berkesempatan untuk dihapus dan diampuni. Syekh Al-Munawi dalam Faidul Qadir Syekh Al-Munawi dalam Faidul Qadir menafsirkan salah satu hadis qudsi tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenan mengampuni hambanya jika sabar dalam menghadapi sakit. Seorang hamba tatkala berkelimang dosa dan belum juga bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan diri sang hamba dari segala kotoran dengan mengirimnya penyakit. Ketika dia sabar dan rela atas cobaan yang menimpa, Allah bebaskan sang hamba dari tawanan setelah dosa-dosanya diampuni. Maka sejatinya cobaan adalah nikmat dan sakit adalah anugerah. Dengan mempercayai doktrin sakit adalah anugerah, maka yang timbul kemudian adalah kemampuan bersikap positif. Muncul gairah rasa ikhlas dan sabar yang nantinya akan mempercepat proses penyembuhan, dan yang utama tentunya mendapat nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara teknis, kedokteran barat modern meyakinkan sakit merupakan hasil interaksi bagian tertentu dari tubuh manusia dengan faktor eksternal, sehingga pengobatan dilakukan dengan melakukan intervensi dari luar tubuh. Caranya dengan memberikan obat kimia tertentu untuk menghambat respon tubuh terhadap gangguan keseimbangan. Jika hal ini terus-menerus dilakukan dan menjadi kebiasaan, tubuh akan kehilangan kemampuan alaminya dalam mengoreksi gangguan keseimbangan. Padahal penting juga melakukan pengobatan dari dalam dengan pola sugesti seperti yang dianjurkan dalam Islam, yaitu dengan berpikir positif dan keyakinan sembuh. Juga menambahkan semangat hidup dengan menganjurkan orang-orang di sekitar untuk menjenguk dan memberikan motivasi. Tata cara berobat batiniah semacam inilah yang terkadang luput dari perhatian. Terkadang yang diutamakan hanyalah menstimulasi obat-obatan dalam jangka panjang. Padahal penelitian ilmiah menyatakan keikhlasan hati akan memperbaiki keseimbangan hormon kortisol.
Keikhlasan hati akan memperbaiki keseimbangan hormon kortisol sehingga keseimbangan metabolisme gula dapat terjaga. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menyehatkan jantung, ginjal, dan kelenjar tiroid kita. Kita tahu di dunia ini banyak orang divonis memiliki umur tinggal tersisa sekian. Kita tahu di dunia ini banyak orang divonis memiliki umur tinggal tersisa sekian bulan akibat terjangkit penyakit kronis yang belum ditemukan obatnya. Namun kenyataan tetap mampu bertahan hidup hingga bertahun-tahun. Tidak lain karena mereka memiliki semangat hidup yang luar biasa tinggi dan selalu mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah fisikawan Stephen Hawking. Karena memiliki semangat hidup yang hebat, sehat, profesor dari Inggris ini mampu bertahan hidup jauh lebih lama dari perkiraan dokter. Pernah suatu ketika, pengalaman mengajarkan bahwa selalu ada orang dengan kondisi lebih buruk dari yang dialaminya, sehingga hal terbaik yang harus dilakukan adalah berusaha untuk tetap memanfaatkan kesembuhan. Sehingga hal terbaik yang harus dilakukan adalah berusaha untuk tetap memanfaatkan kesempatan hidup sebaik mungkin. Sudah banyak sekali penelitian yang memberikan kesimpulan bahwa pengobatan tidak harus melalui dengan menyuplai obat-obatan ke dalam tubuh. Sebenarnya tubuh manusia sudah memiliki sistem pertahanan yang alami. Penyakit alamiah sendiri yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar contoh, tubuh manusia memiliki sistem imunitas. Tubuh manusia juga memiliki kelenjar-kelenjar pencernaan. Dengan kemampuan membunuh kuman yang terlanjur masuk dalam tubuh. Enzim tersebut dinamakan enzim superoksidismus. Ia memiliki peran sebagai enzim antioksidan alami dalam tubuh manusia. Tinggal bagaimana kita berusaha dengan baik menjaga dan memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Penelitian mengejutkan juga muncul di belakang bumi Amerika. Para dokter di California menyatakan ditemukan 1.385 kasus penyakit serius yang ternyata bisa disembuhkan tanpa pengobatan. Ditemukan 1.385 kasus penyakit serius yang ternyata bisa disembuhkan tanpa pengobatan. Mereka menyimpulkan, kesembuhan tidak datang dari obat, tetapi dari kemampuan luar biasa yang terpendam dalam diri manusia. Kita sebagai umat muslim sepantasnya meyakini kekuatan luar biasa tersebut adalah bentuk kesembuhan yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.